kita colokkan. Nah, jadi gambarnya putih seperti ini ya. Tuh. Untuk tulisan ada, cuma ini dominan ke putih ditambah ngeblok di bagian sini ya, ngebingkai. Tuh. Untuk tidak ada sinyal, ada tulisan, cuma ini ngeblok putih ngebingkai. Jadi oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ya di channel YouTube Teddy Rasya Teknik. Oke, di sini ada perbaikan tipe LED Toshiba. Untuk tipenya ini ya, tipe 32. Untuk tipenya ini 32PU 200 EJ ya. Jadi dengan kerusakan seperti ini, kita colokkan ya. Nah, kita colokkan. Nah, jadi gambarnya putih seperti ini ya. Tuh. Untuk tulisan ada, cuma ini dominan ke putih ditambah ngeblok di bagian sini ya, ngebingkai. Tuh. Untuk tidak ada sinyal, ada tulisan, cuma ini ngeblok putih ngebingkai. Jadi kerusakan seperti ini kita coba dulu ya, karena kita nggak tahu rusaknya apanya ya. Ini bisa jadi di IC gamma atau IC Picom atau apa ya. Jadi kita coba cek dulu ya sebelum memutuskan untuk ganti layar ya. Kalau istilahnya nggak bisa dibenarnya, berarti kalau tegangan di tiko normal ya berarti kemungkinan besar itu kerusakan ada di layar atau putusnya jalur kaca ya. Jadi kita coba dulu untuk perbaikannya. Untuk caranya simak videonya, jangan di skip. Jadi ini untuk dalemannya ya, ini kelihatannya masih segel ya, ininya masih rapih, belum diotak-atik. Jadi kemungkinannya kita bisa berhasil kalau TP nya belum dipegang tukang servis lain ya. Jadi kita coba cek dulu, kita bongkar dulu untuk penutup ininya ya. Nah, semua itu lanjut. Jadi ini udah setelah melakukan pembongkaran, kita cek semua tegangan yang ada di ini, kita colokkan dulu. Yang perlu utama kita cek adalah untuk di tegangan PCC utama ya. Untuk tegangan PCC utama itu harus keluar tegangan di 12 volt. Nah, untuk PCC ini ya, tegangannya bentar nggak kelihatan. Untuk PCC tes untuk PCC utama ya, ini bisa dilihat untuk apometernya. Itu PCC utama itu harus wajib ada di sini ya. Untuk test pointnya PCC utama 12 volt ada ya. Setelah sikring itu 12 volt ada. Untuk PCC utama di sini berarti aman ya. Untuk PCC utama di sini di sikring, dan setelah sikring aman. Kita lanjut ke tegangan lainnya ya, seperti Picom. Kita utama Picom di sini. Untuk Picom, untuk letaknya ya,
ketak titik Vcom. Nah ya, di sini Vcom terukur sangat kecil ya, bisa diperhatikan itu untuk jarum apometernya. Biasanya kalau Vcom terukur 5 sampai 7 volt, di sini terukur cuma berapa tuh, 0,9 ya. Ini sama aja nggak ada tegangan ya untuk di Vcom. Terus lanjut ke PGL. Di sini untuk titik PGL bisa diperhatikan titik PGL di sini ya. Untuk PGL lihat di Apo min 8 itu normal. Kita lanjut ke PGH. Untuk titik PGH kita cari titik PGH ya, bentar saya nggak kelihatan. Nah, untuk PGH di sini ya titiknya, kita cek PGH normal ya, itu di apometer terukur 30 volt. Jadi saya curiganya di Vcom ya, di Vcom di sini. Di sini dulu. Oke guys, ini ada yang normal, cuma di sini kerasa panas banget untuk di bagian Vcom ini ya. Nah, itu Vcom gak keluar sama sekali ya, itu untuk tegangannya cuma 0,9. Terus saya raba di sini ternyata panas banget ya. Kita lanjut pengecekan semua kapasitor kecil di bagian Vcom ini ya, terutama khususnya di tegangan Vcom ini yang hilang. Untuk ini kan tegangan Vcom hilang ya, ini nih untuk test point Vcom ini tegangan hilang. Kita cek untuk semua kapasitornya ya, karena harusnya ini Vcom antara 5 sampai 8 volt ya harusnya, tapi tadi setelah pengukuran itu 0,9 volt ya, enggak 1 volt acan. Oke, kita lanjut. Sudah cek semua kapasitornya. Oke, jadi sekarang kita udah ketemu penyakit konsletnya ya. Kalau yang tadi kita buzzer tuh di sini kapasitor yang ini itu konslet ya. Jadi untuk kapasitor yang ini konslet. Nah, kalau sekarang udah nggak konslet, ini dipastikan untuk tegangan Vcom udah muncul. Nah, yang mana yang konslet? Ternyata yang konslet ada yang kapasitor kecil di sini nih. Nah, yang ini ya, di sini satu sama yang sini ternyata ya, karena ini masih nyambung ke Vcom di sini nih. Ini masih nyambung jalur ke Vcom ya untuk ini. Tuh ya, masih nyambung. Sekarang udah nggak konslet dan dipastikan ini tuh nggak konslet ya, walaupun kita bolak-balik. Nah, letak kapasitor yang satunya ya kecil seperti ini dan ini ya. Jadi kita coba untuk cek ya, kita nyalakan ini ya. Oke, kita cek untuk tegangan di sini ya, untuk tegangan Vcom di sini. Tegangan Vcom di sini yang tadinya itu terukur cuma 0,9 volt, enggak 1 volt. Sekarang kita ukur tegangannya di sini udah keluar ya. Tuh, tegangan udah ada 7 volt ya. Dan dipastikan ini TV normal. Karena untuk tegangan Vcom sendiri udah normal. Sekarang udah ada tegangan di 7 volt. Tuh kan normal ya. Tadinya masih 0,9 atau di bawah 1 volt. Dan kita intip untuk gambarnya untuk hasilnya. Oke. Nah ya, untuk gambarnya sekarang alhamdulillah udah enggak putih lagi ya untuk gambarnya. Oke, mungkin itu aja tutorial singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jadi ini untuk hasilnya ya, jadi gambarnya mantap, enggak putih ngeblok seperti tadi, sekarang udah normal.